Masih ada yang skeptis bang dengan politik. Kira-kira apa sih? Karena politik itu ya dikatakan amar ma'ruf nahi mungkar Amar tadi, ma'ruf nahi untuk munkar, bisa sepakat. beribadah di sana dengan amanah masyarakat yang diberikan, tidak perlu ada teknik atau strategi yang kita punya. Melakukan pelayanan untuk masyarakat, namanya juga wakil rakyat. Wakil. Kita mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif sebagai wakilnya rakyat. Berarti rakyat itu rajanya, tuannya gitu. Oke, masih bersama saya Denny Sulaksono, hostnya Nusa Talk di Nusa Satu TV, dan kita masuk di sesi kedua bersama Bang Alfat Sarip. Tadi pertama kita sudah review sedikit soal kondisi di 2014 Bang ya. Oke, mungkin sebelum kita lanjut ke sesi 2 Bang, kita flashback lagi nih. Kenapa tertarik di dunia politik? Saya nggak ngerti juga ya. Keluarga, teman, lingkungan? Saya menjalani dengan air mengalir aja. Oh gitu, baik. Tapi basicnya memang ada. Ada. Karena papa saya adalah seorang politisi, Oke. juga mantan ketua DPRD kota. Oh, artinya memang ya ada darah politik Ada mengalir darah Bang ya. politik. Mungkin kena ke saya ya. Di saudara keluarga selain abang ada? Cuman saya doang. Oh gitu. Tapi adik nih ada mau terjun ke politik nih. 2024. 2024 nih maju politik. Oke, baik. Artinya juga ya karena lingkungan Bang ya, berarti Mungkin. maju ke ini. Apa sih serunya Bang dunia politik ini? Wah, suka dukanya banyak. Sukanya? Iya, sukanya luar biasa, menjadi kepuasan tersendiri. Oke. Kepuasan melayani masyarakat, menggunakan kemampuan kita untuk bisa berguna dan bermanfaat buat masyarakat. Itu politik. Ya artinya juga sebenarnya kehidupan berbangsa kita dari bangun sampai tidur pun tidak lepas dari politik Bang ya. Ya, Tapi kenapa masih ada yang skeptis Bang dengan politik? Kira-kira apa sih? simple saja sih ya. Mereka berpikirnya kan pasti juga Ya. berbeda. Iya. Nah, tapi kalau mereka berkecimpung di situ, Iya. karena politik itu ya dikatakan amar ma'ruf nahi mungkar Amar tadi, ma'ruf nahi untuk munkar, bisa sepakat. beribadah di sana, Ya. menggunakan hal-hal yang memang untuk menghibahkan diri kita untuk masyarakat atau beribadah, Iya, itu iya. positif ya. Positif, baik-baik. Oke. Dari pengalaman tadi, sekarang Bang Alpat terakhir sempat bukan sempat sih, ketua DPD, kemudian wakil Bang ya di periode selanjutnya. Ya. Kemudian mencalonkan di Pasir. Setelah ini Bang, Saya maju di legislatif Samarinda, oke. Dari perahu yang sama atau Perindo. Perindo? Ya, Kenapa Perindo Bang? ya satu visi dengan saya, satu ideologi dengan saya merasa nyaman, Iya. dan saya merasa bahwa visi dan misi partai ini Iya. sangat pro masyarakat, Pro masyarakat. Oke. sangat pro masyarakat dengan ekonomi kerakyatannya. Ekonomi kerakyatan. Iya benar. Ya, dengan program-program yang memang memihak kepada rakyat, memihak UMKM, kepada Bang, ya? masyarakat, UMKM-nya Betul, gitu. betul. Saya juga Seperti lihat. nelayan, Iya, petani, betul, betul. pedagang kaki lima, ya. Betul, betul. Bahkan saya juga ada gerobak atau apa tuh Bang ya buat Ya, UMKM itu ya, Perindo ya. gerobak bakso, ya, untuk membantu pupuk petani, untuk membantu perahu dan mesin dumping nelayan, ya. Iya. Di Samarinda Abang menjabat sebagai Ketua di Perindo. DPD, Ketua DPD Kota Samarinda. Kota Samarinda. Dari tahun Saya baru, baru saya menjabat ketua Perindo ini baru 1 tahun ya. setahun ya, langsung dipecah menjadi Ketua DPD ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kira-kira di 2024 ini strategi apa sih Bang yang Abang terapkan agar bisa kembali lagi di Basuki Rahmat? Saya pertama masuk di dunia politik dari partai yang berbeda, Ya. umur yang muda, terpilih
instan sekali Iya. menjadi ketua DPRD. Umur 42 satu bang ya? Waktu itu saya umur 20 sekian ya. 20. Wow. Jadi saya diberikan amanah instan oleh waktu itu Partai Golkar sih, Iya. maju. Dan saya terpilih diberikan amanah itu menjadi ketua DPRD, kebetulan pemenang pemilu 9 kursi. 9 kursi bang ya. Oke. Saya berpikirnya simpel ya. Dengan amanah masyarakat yang diberikan tidak perlu ada teknik atau strategi Gitu. yang kita punya. Tapi memang mendekatkan diri kepada masyarakat itu pakai hati, Oke. ketulusan, Sepakat. keikhlasan, Ya. diskusi, musyawarah. Apa yang menjadi keinginan masyarakat, kita menganggap kita pasien, masyarakat dokternya, Oh gitu. atau sebaliknya. Ya. Iya. Kita dokter, masyarakat pasiennya. Biar kita tahu obatnya, kita tanyakan langsung ke masyarakat apa Iya. penyakitnya. Iya. Nggak mungkin mereka sakit mah kita kasih obat sakit kepala. Itu nggak med ya. Iya, menarik analoginya. Ya, Betul, jadi betul. melakukan pelayanan untuk masyarakat namanya juga wakil rakyat. Wakil. Kita mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif sebagai wakilnya rakyat. Wakil. Berarti rakyat itu rajanya, tuannya gitu. Iya. Ya berbicara, diskusinya ke masyarakat. Apa sih keinginan mereka? Mereka yang tahu lingkungannya. Betul. Apa yang mereka inginkan di sana? Apa yang mereka keluhkan di sana? Kita sebagai wakilnya ingin tahu dan membawa itu sebagai aspirasi untuk bisa mendukung mereka, memperjuangkan mereka di pemerintah. Gitu. Target berapa kursi bang? Kalau saya pasti seorang politisi maksimal 9 kursi. 9 kursi ya. Ya sebagai Perindo menjadi pemenang pemilu, mendapat kepercayaan masyarakat, khususnya masyarakat Kota Samarinda. Saya Iya. pemimpin itu harus optimis. Iya, benar ya. Kalau nggak optimis kan bukan pemimpin namanya. Dapil mana di Samarinda nih bang? Saya ambil Samarinda Kota, Samarinda Kota, oke. Ilir dan Sambutan. Saya pernah, bukan presisi tadi saya sempat kulik data Bang Alpat kemarin sempat dapat suara 15.000 bang. Alhamdulillah. Tahun 2014 itu. Bang. Ya, Kira-kira dengan 15.000 itu masih bisa. saya dapil Samarinda Utara. Yang pertama itu Ya, kedua di Ilir. di Ilir, terakhir sekarang di kota. Ya. Oke. Yang tadi bang misi utama tadi sih apakah kemarin kan sempat sudah di DPD Samarinda, apakah ada keinginan yang belum tercapai ini atau ada program yang belum dituntaskan? Program saya hanya satu, melakukan pelayanan yang terbaik buat masyarakat. Yang namanya program itu tidak akan pernah ada habisnya Ya betul. dan tidak pernah maksimal, selalu kurang, tidak ada yang Selalu sempurna, kurang ya. pasti. Jadi kita harus sadar diri melakukan tupoksi prosedur yang 3 tadi, budgeting, controlling, legislasi, Legislasi, pengawasan, anggaran, dan pembuat undang-undang daerah. undang-undang daerah. 3 ini yang memang harus kita laksanakan untuk bisa dibawa ke pemerintah kota, untuk bisa betul-betul memberikan amanah untuk masyarakat yang menitipkan kepada kita aspirasi apa yang mereka inginkan. Gitu, baik. Jadi program ini atau target kita Ya. berbuat yang maksimal untuk melayani masyarakat, dan itu tidak akan pernah selesai. Selama 5 tahun, selama 10 tahun, selama 15 tahun, selama amanah itu diemban, Ya. itulah tadi Artinya juga program yang selalu kita berkembang Pak, laksanakan. ya. Yuk, Berkembang sesuai kebutuhan Iya. masyarakat. Kita berandai-andai sewaktu-waktu nanti ketika Bang Alpat duduk kembali di legislatif, apa yang akan ditambahkan untuk perubahan di Samarinda nih Bang? ya saya duduk di legislatif, yang pertama yang saya lakukan adalah sinergi pemerintah kota.
sinergi. Baik. untuk bersama-sama membangun kota Samarinda, Iya. membawa aspirasi yang konstituen yang diberikan kepada saya atau masyarakat yang kepada saya mencoblos saya untuk memberikan amanah untuk duduk di DPR, ya saya laksanakan dengan baik. Baik. Terkait program dari Pak Wali Kota sekarang Andi Harun 2026 kalau nggak salah itu kan ditargetkan bebas zona tambang untuk Samarinda. Menurut Bang Alphard? Saya sangat mendukung ya, Iya. karena Samarinda ini adalah kalau saya lihat sudah suaja menjadi kota industri dan kota niaga. Oke. Berarti Niaga industri, kota pemerintahan dan kota industri. Menyambut IKN Iya. 2024 ibu kota negara, Tuh, Samarinda kota Ya, sih? penyangga ibu kota negara. Kota penyangga benar. Sebagai penyangga ibu kota negara harus konsisten yang sudah mendukung adanya IKN tadi. IKN kita harus bebas polusi. Yang mungkin mobil BBM udah nggak bisa masuk Mobil listrik. untuk listrik, Iya. yang memang betul-betul pemerintah pusat atau presiden sudah membuat aturan-aturan itu. Wajar kalau Pak Wali Kota itu sebagai leader untuk melakukan kota Samarinda adalah kota bebas zona tambang. Artinya juga sepakat Bang ya. Ya, apa juga yang mau ditambang sekarang di Samarinda ada. Samarinda ini 700 km persegi kalau nggak salah. Ya memang dikelilingin. Ya ada tambang di dalam kota yang tidak begitu luas juga memang agak riskan juga Riskan. Bang. Lihat aja Balikpapan. Betul. Balikpapan kan nggak ada kegiatan tambang. Betul. Lama udah bebas zona tambang. Betul. Nggak pernah ada yang nambang di sana. Iya. Artinya Dengan benar-benar fokus. aturan perwali, perdanya nggak boleh nambang. Ya betul, saya mendukung sebagai kota industri, kota niaga, seorang Bapak Wali Kota Samarinda melakukan kebijakan itu yang sesuai dengan Arti visioner ya. ya Pak Wali Kota apa kita yang ini. menjadi kebijakan yang didukung masyarakat. Betul. Bebas tambang artinya ketika sudah tidak tambang lagi bisa berkurang dampak banjir tadi, dampak negatifnya juga akibat tambang juga otomatis pasti berkurang. Nah kemudian ketika nanti kita bicara berandai-andai lagi, ketika nanti Bang Alphard Syarif duduk di legislatif, kira-kira untuk mewujudkan Samarinda itu tadi untuk menjadi kota jasa, kota niaga, itu apa Bang? Program yang mungkin prioritas? Menyambut IKN tadi, itu tadi Oke. kota industri dengan begitu banyak berapa juta jiwa yang akan Datang. menghuni kota Samarinda. Oke. Arti perizinan juga akan dipermudah untuk Oh, luar biasa. Perizinan kan banyak di pusat. Samarinda cuman bisa melakukan kebijakan-kebijakan untuk bisa bersinergi dengan pemerintah pusat dengan melakukan terobosan-terobosan, membuat lapangan pekerjaan yang luar biasa, yaitu kota industri tadi, yang begitu banyak nanti menghuni hampir 7 juta manusia. Bayangkan aja 2024. pasti. So, Samarinda sudah siap atau enggak dengan fasilitas Saya infrastruktur melihat sekarang? kenapa nggak siap lah? Sudah siap ya? Iyalah. Oke. Pasti Siapnya mengadakan persiapan, semua daerah ya harus siap, khususnya barometernya Samarinda. Samarinda artinya juga untuk keperluan pemukiman. Ya, Sudah siap Bang, Samarinda ya? kan buka tuh di Palaran. Saya melihat sudah Iya. kota, sudah pengembangan. Palaran kalau nggak salah juga disiapkan sebagai kota satelit oleh Pak Wali Kota. Kota satelit, bukan hanya kota satelit kan, pengembangan hunian dan lain-lain udah disiapkan gitu. Oke, menarik. IKN tadi, kita bicara IKN. Kemudian di sana juga diterapkan teknologi listrik. Artinya juga di sana pasti banyak disediakan
apa saya lupa namanya, untuk baterai. Kalau pakai motor tuh Bang ada baterai, tinggal kita taruh, kita tukar. Ya pakai di Samarinda ini juga akan siap seperti itu. Saya rasa siap ya, bila mana itu harus dilakukan. Ya. Memang sudah wajib siap gitu Bang ya. Iya, Oke. pemerintah itu harus menyiapkan itu, mempersiapkan ya kan. Iya. Kalau harus Sambil minum dilakukan. Bang. Saya minum ya. Iya sama, saya temani. Iya. Sekarang memang juga sudah mulai banyak di Samarinda juga saya lihat motor-motor listrik juga sudah banyak ya selain motor juga mobil juga sudah berseliweran Bang ya. Kayak Hyundai, motor-motor China. Iya, itu sudah. Iya saya ya Motor termasuk listrik, ya? ya termasuk teman juga saya lihat juga sudah pakai itu. Nah, kembali tadi artinya juga dengan menyiapkan Samarinda sebagai kota jasa juga untuk perizinan tadi Bang, apakah yang mana saja sih domain perizinan pusat sama domainnya Samarinda untuk industri tadi? Industri itu masalah perizinan yang tahu itu daerah ya. Oke. Karena daerah yang punya sentral. Iya. Jadi pusat mengeluarkan perizinan atas laporan daerah. Sistem online kan sekarang. Iya betul. Sistem Ya nggak ada masalah. Apa yang dibutuhkan untuk tentang perizinan, pastinya saya optimis bahwa pemerintah mampu. Apalagi sekarang perizinan satu pintu kan, betul. yang pelayanannya super cepat gitu, Betul. Juga serba online sekarang Bang. tidak menghambat masyarakat Betul nanti. untuk bisa mengurus perizinan yang memang ini. Kalau di Samarinda Bang, industri apa sih yang cocok? Apakah industri atau jasa? Atau seperti apa ini? Samarinda ini jasa cocok, Oke, industri juga cocok, masuk masuk ya. ya. Industri yang Abang tahu sekarang disiapkan di mana sih? Atau bagusnya di mana sih untuk industri tadi Bang dibangunnya di daerah Samarinda ini? Kalau saya lihat kota Samarinda ya, di Palaran juga saya lihat itu cocok menjadi kota niaga ya. Kota Niaga. Tapi Palaran kan banyak pabrik apa sudah di sana. Iya, semen. Ya, banyak selain semen kan Pelabuhan. banyak. Betul. Nah, jadi saya rasa ya cocok untuk jadi kota industri. Artinya tematik di Palaran itu industri. Ya, industri. Jasa Jadi di kota daerah niaga. kota. Oke. Kota Samarindanya niaga kan. Niaganya, benar. Ini juga sekarang terakhir barusan berdiri Hotel Fugo di Big Mall. Artinya juga sudah siap. Sudah siap semua kan. Memang luar biasa memang terpilihnya Kaltim sebagai IKN ini juga otomatis sangat sangat men-trigger pembangunan Kaltim termasuk di Samarinda gitu Bang ya. Jadi berkah buat masyarakat Kalimantan Timur. Apa sih yang harus kita lakukan sebagai pribadi warga Samarinda maupun sebagai Kalimantan Timur menyikapi IKN ini Bang? Yang pertama kan membuka peluang atau lapangan pekerjaan yang luar biasa. Berapa perlu telur, berapa perlu sapi, berapa perlu ayam, peternakan kan luar biasa, para wisata hotel-hotel melejit ya dengan IKN. Betul. Banyak yang luar biasa, rumah makan, seafood dan lain-lain. Artinya perekonomian otomatis Meningkat tinggi. Oke. 7 juta manusia bagaimana? Iya toh? Sehingga kebayangan baik Samarinda akan macetnya seperti di Jakarta tempo hari. Belum pembantu menteri, belum supirnya menteri, semua keluarganya kan semuanya makan bawah sampai ke bawah. Itu 7 juta jiwa. Itu masih estimasi ya. Estimasi. Nah, bisa lebih. Ya, dengan kondisi tadi 7 juta, kondisi jalan Samarinda sanggup nggak Bang? Kenapa enggak? Apakah Saya mau dengan Pak Wali dilebarin lagi? Kota, yang di situ di Seliri bangun jalan terowongan. Bagus, visioner. Betul, itu untuk mencegah kemacetan juga. Semua ada persiapan. Jalan tol sudah ada. Iya.
Bandara sudah ada Samarinda. Tinggal jalan tol ke Pelabuhan udah siap. Apa yang kurang ya? artinya juga dari wali kota juga sudah memang visioner melihat peluang-peluang IKN tadi untuk kemajuan Samarinda sendiri. Saya lihat begitu. Menurut apa juga teman-teman di legislatif sekarang dengan eksekutif Pak Andi Harun program MITS atau gimana? Masih ada yang kemarin kan sempat ada ya, kita tidak bicara soal konflik, tidak bicara soal MIS, mungkin hanya perbedaan pandangan pendapat saja soal pengesahan RT RW itu Pak, kemarin sempat mencuat, sempat rame. Sebagai orang yang pernah duduk di legislatif itu ada apa dan kenapa sih Bang? Kalau saya rasa sih biasa ya. Ya, Antara legislatif dan eksekutif berbeda pandangan. ya Tapi satu tujuan satu tujuan itu kembali ke masyarakat. untuk masyarakat. Ya, 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 Jadi biasa pro kontra, Iya. tapi nanti endingnya ya, happy ending. menjadi mitra kembali. Mitra. Dan memang harus tidak bisa dipisahkan antara legislatif dan eksekutif. Pemerintah 1 dan 2. Legislatif pemerintah 2 dan eksekutif pemerintah 1. Artinya hal yang wajar lah ketika perbedaan pendapat tadi Bang ya. Oke Bang, kita sampai di ujung sesi kedua, kemudian akan kita lanjut lagi di sesi ketiga. Kita ngopi lagi Bang. Oke. Siap.